Di jantung selatan, Mediterania Turki, tersembunyi di antara perbukitan berhutan pinus dan lembah sunyi dekat Fethiye, berdirilah sebuah desa tua yang waktu pun enggan menyentuh. Namanya Kayaköy. Hanya 8 kilometer dari laut, tapi terasa seperti dunia yang terpisah dari hiruk-pikuk wisata pantai Turki. Di sini, suara ombak hanya sayup terdengar, tertahan oleh bukit-bukit batu kapur yang menjulang. Jalan setapak berbatu menuntun kita pada ratusan rumah batu yang membisu, berjajar seperti nisan peradaban yang ditinggalkan. Di antara reruntuhan dan puing-puing gereja ortodoks yang terdiam, hanya desir angin dan bayangan masa lalu yang masih setia tinggal. Sebelum jadi kota hantu, Kayaköy adalah rumah. Dulu bernama Levisi, desa Yunani yang damai, berdiri di antara bukit dan pinus, berdenting oleh lonceng gereja dan tawa anak-anak. Tapi sejarah punya cara kejam untuk menghapus kedamaian. Saat penjaga keberagaman itu runtuh, Kesultanan Utsmaniyah, nasionalisme meledak. Yang tersisa hanyalah batas, bendera, dan rasa saling curiga. Yunani bermimpi menyatukan tanah-tanah lamanya. Turki bangkit mempertahankan warisan terakhirnya. Tahun 1919, pasukan Yunani mendarat di Smyrna. Turki melawan, dan perang pun pecah. Desa-desa seperti Kayaköy jadi medan luka. Tetangga saling curiga, gereja ditinggal, rumah-rumah terkunci dalam ketakutan. Dan saat gencatan senjata datang, penderitaan belum berakhir. Tahun 1923, 2 juta jiwa dipaksa bertukar tanah air. Kayaköy ditinggalkan bukan oleh bencana, tapi oleh politik. Sejak hari itu, desa ini membeku dalam keheningan, membatu, menunggu seseorang mengingat. Di lereng bukit yang sunyi, ratusan rumah batu berdiri membisu. Dindingnya retak, jendelanya kosong, atapnya runtuh, tapi jejak kehidupan masih terasa. Lorong-lorong sempit menghubungkan rumah-rumah itu, seolah pernah sibuk oleh langkah kaki, tawa anak-anak, dan obrolan tetangga. Tak ada pintu yang tertutup rapat, tak ada rumah yang terkunci. Seolah semua orang pergi terburu-buru dan tak pernah kembali. Beberapa orang pernah mencoba menetap kembali, merenovasi rumah, membuka warung, menjadikannya tempat tinggal. Tapi selalu ada yang menghalangi. Sakit mendadak, mimpi buruk, kegagalan yang datang tanpa alasan. Konon, tanah ini telah memilih hanya untuk mereka yang pernah diusir dan tak bisa dihuni kembali. Kayaköy tidak mati. Ia hanya menolak dilupakan. Hari ini, Kayaköy bukan sekadar reruntuhan. Ia adalah museum terbuka, tempat peziarah sejarah datang bukan untuk melihat, tapi untuk mendengar keheningan yang penuh cerita. Tak ada tawa yang menggema di antara dinding. Tak ada suara musik dari rumah-rumah tua. Hanya angin, burung, dan bayang-bayang masa lalu yang berbisik. Kayaköy tidak dibangun kembali, tidak dijual, tidak dibangun ulang, tidak disentuh oleh ambisi modern. Seolah alam dan sejarah sepakat, tempat ini cukup dengan diamnya. Sunyi menjadi penjaga, dan waktu menjadi dinding yang tak bisa ditembus. Karena di Kayaköy, yang paling hidup